kita ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi perekonomian dan bursa secara nasional. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Pak ini, kemudian dari KSE Pak Samsul Hidayat, dan juga seluruh perusahaan tercatat dan juga para anggota bursa. Pertama, saya selaku pribadi dan juga dari Kementerian dan Pasar Modal menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di akhir pekan yang lalu. Dan secara khusus kami ucapkan bela sungkawa dan yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum yang tercatat sejauh ini, almarhum Afan Kurniawan dari Ojek Online Jakarta, kemudian Ibu Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, Pak Saiful Akbar, pegawai DPRD Makassar, Pak Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar, Pak Budi Haryadi, Satpol PP Kota Makassar, Saudara Rusdam Diansah dari Makassar, Saudara Sumari dari almarhum dari Surakarta, almarhum Reza Sendi Pratama dari Yogyakarta. Dan untuk itu marilah kita sama-sama menggulingkan cipta, dan bagi yang beragama Islam mari kita bacakan Al-Fatihah. Amin. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat, dan tentu bisa dipahami terdapat kekhawatiran dan serta ketidakpastian yang dirasakan oleh baik itu masyarakat dan juga investor dan pelaku pasar. Namun kita harap masyarakat untuk menjaga suasana. Untuk itu izinkan saya bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Pak Inarno Jayadi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Irman Rahman bahwa kita ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi perekonomian dan bursa secara nasional. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year, dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%, 51,5%. Itu didukung oleh ekspansi output dan permintaan baru, dan yang bulan Juli kemarin di 49,2, sehingga ini sudah berbalik. Dan IHSG kemarin juga momentumnya selama minggu kemarin mencapai all time high. Jadi minggu kemarin kita ketahui di bulan tanggal 25 Agustus indeksnya 7.926, itu menguat 0,87%. Di 28 Agustus 7.952 menguat 0,2, dan kemarin pada hari Jumat saat demo besar itu turun 1,53% atau 7.830. Kalau kita lihat juga inflasi terkendali di 2,37%, dan hari ini juga akan dirilis angka inflasi di bulan Agustus
dan ini juga angkanya akan baik, terkendali. Kemudian nilai tukar juga relatif juga stabil di angka 16.490. Ini depresiasi terkait dengan sepanjang tahun sebesar 2,35%. Neraca perdagangan juga konsisten surplus, dan hari ini juga akan keluar angka yang relatif baik. Kemudian konsumsi domestik masih kuat, mobilitas masyarakat tetap tinggi, kenaikan belanja retail baik offline maupun online naik, dan pemerintah terus mendorong stimulus untuk daya beli, terutama menjelang nanti Natal dan Tahun Baru. Dan di bulan Agustus ini program diskon 17% di perusahaan-perusahaan retail ini juga berjalan dan menjadi event yang meningkatkan perdagangan. Dari segi investasi kita lihat import barang modal tumbuh kuat di 32,5% di kuartal kedua. Industri positif tadi sejalan dengan PMI adalah tumbuh secara year on year di kuartal kedua 5,08%, artinya ekspansi potensial di kuartal ketiga. Kemudian terjadi perputaran uang dan transaksi di berbagai provinsi menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi secara spasial. Terkait dengan situasi terkini dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dan dinamika sosial politik yang terjadi terhadap ekonomi harapannya bersifat jangka pendek, dan pemerintah terus mendorong optimisme untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mencapai target pertumbuhan 5-5,2%, pemerintah terus menyiapkan strategi ke depan, di mana semester kedua ini kenaikan investasi diharapkan bisa mencapai di atas 900 triliun. Kita lihat semester 2 ini juga kenaikan barang impor 32,5%. Capex dan belanja modal pemerintah di semester 1 sebesar 17,94%, dan stimulus ekonomi yang digelontorkan di semester 1 kemarin besarnya 61 triliun, dan tentu ada beberapa stimulus yang akan didorong juga di semester kedua. Realisasi belanja diharapkan di semester ketiga ini bisa mencapai 25% atau angkanya 694, dan harapannya ini juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Nah, program untuk mendorong daya beli dan konsumsi antara lain kredit investasi padat karya, terutama untuk revitalisasi mesin-mesin produksi. Industrinya adalah tekstil, produk tekstil, industri furniture, industri makanan minuman. Kemudian ada stimulus untuk perumahan, yaitu LPP dari 20.000 menjadi 350.000, PPN ditanggung pemerintah sampai 100% sampai semester kedua, dan kemudian ada bantuan stimulan perumahan swadaya menyasar 41.000 rumah. Kemudian program BPJS tenaga kerja terutama untuk para pekerja atau kaum buruh. Kemudian juga ada kredit usaha rakyat khusus untuk sektor perumahan, di mana kredit itu juga akan mendorong sekitar pembangunan 450.000 rumah besarnya di atas 130 triliun.